Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef, belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan belajar menggambar grafik fungsi kuadrat dengan kasus khusus. Wah, kasus khususnya seperti apa nih? Kita akan cari tahu ya teman-teman. Sebelumnya Kak Yosef mau ingatkan terlebih dahulu ya. Kalau kita memiliki fungsi kuadrat, maka kemungkinan dari grafik fungsi kuadratnya bisa seperti ini nih. Yang pertama, grafik fungsi kuadratnya memotong sumbu X di 2 titik. Atau bisa jadi grafik fungsi kuadratnya seperti ini. Memotong sumbu X tepat 1 titik. Atau bisa jadi seperti ini kemungkinannya. Sama sekali tidak memotong sumbu X. Nah teman-teman masih ingat dong ya, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat seperti yang sudah Kak Yosef jelaskan. Jadi langkah pertamanya kita harus mencari titik potong di sumbu X. Kemudian yang kedua kita harus mencari titik potong di sumbu Y. Kemudian baru kita harus mencari titik puncaknya. Setelah ketiga titik ini ditemukan, maka kita bisa sambungkan dan bentuk grafiknya. Nah, akan tetapi bagaimana dengan grafik fungsi kuadrat yang tidak memiliki titik potong di sumbu X? Apakah kita masih tetap bisa menggambarnya? Wah, tentu bisa dong teman-teman ya. Karena kalaupun kita tidak memiliki informasi berupa titik potong di sumbu X, kita masih bisa mencari informasi yaitu titik potong di sumbu Y. Seperti ini nih. Nah, tapi apakah semua grafik fungsi kuadrat akan memotong di sumbu Y? Jelas iya, ya. Jadi, kalau grafik fungsi kuadrat belum tentu memiliki titik potong di sumbu X, akan tetapi jelas akan berpotongan dengan sumbu Y. Kemudian jelas akan memiliki titik puncak juga. Jadi penting sekali kita mengamati informasi yang diberikan, yaitu titik puncaknya untuk bisa menggambar sketsa grafiknya. Akan tetapi kalau kedua titik ini sudah ditemukan, kita masih perlu mengamati lagi sesuatu lain. Apa itu kira-kira? Akan kita cari tahu ya. Nah, sekarang simak penjelasan Kak Yosef untuk menggambar suatu fungsi kuadrat yang tidak diketahui titik potong sumbu X-nya. Mari kita simak baik-baik. Teman-teman, di sini Kak Yosef sudah memiliki fungsi kuadrat. Fx sama dengan Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Nah, fungsi kuadrat ini memiliki grafik yang tidak memotong di sumbu X. Nah, kenapa Kak Yosef bisa tahu? Karena kita bisa melihat dari nilai diskriminannya. Teman-teman masih ingat dengan penjelasan diskriminan? Apa yang dijelaskan Kak Nurul? Wah, Kak Yosef akan ingatkan ya. Karena banyak sekali nih yang mungkin masih bingung atau sering lupa tentang hubungan diskriminan dengan titik potong di sumbu X. Oke, jadi Kak Yosef akan berikan tips keren nih dengan cara bernyanyi. Seperti apa? Oke, simak baik-baik ya. Jadi seperti ini lagunya teman-teman ya. Yang pertama, D positif punya 2 titik. D negatif tidak punya titik. D-nya 0 punya 1 titik. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Wah, bagaimana? Lebih mudah ya kalau menghafalnya dan memahami hubungan diskriminannya. Sekali lagi ya, kita akan nyanyikan supaya teman-teman bisa ingat dan mengerti hubungan dari diskriminan dengan titik potong di sumbu X. Oke, mari kita bernyanyi. D positif punya 2 titik. D negatif tidak punya titik. D-nya 0 punya 1 titik. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Wah, bagaimana? Sudah semakin jelas hubungan dari diskriminan dengan titik potong di sumbu X-nya? Jadi kalau diskriminannya positif lebih besar dari 0, itu memiliki 2 titik potong nih. Seperti ini ya di sumbu X-nya. Kalau D-nya negatif, berarti D-nya itu kurang dari 0, tidak memiliki titik potong. Nah, kalau D-nya 0 punya 1 titik. Kalau teman-teman masih ingat rumus dari diskriminannya sendiri adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kenapa tadi Kak Yosef bisa mengatakan bahwa fungsi kuadrat dari Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 ini tidak memiliki titik potong di sumbu X. Karena nilai diskriminannya negatif, betul sekali. Nah, mari kita cek ya apakah benar-benar nilai diskriminan dari fungsi kuadrat ini bernilai negatif. Nah, di sini Kak Yosef akan jelaskan menggunakan diskriminan dari fungsi Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Seperti tadi ya di lagu diskriminan, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, kita lihat terlebih dahulu
mana sih yang nilai A, mana yang nilai B, dan mana nilai C-nya. Ya, jadi A itu adalah koefisien di depan X kuadrat. Dalam hal ini nilainya adalah 2. Kemudian B itu adalah koefisien di depan X. Ya, yaitu dalam hal ini nilainya negatif 4. Nah, kemudian C itu adalah konstantanya. Dalam hal ini nilainya adalah 3. Jadi untuk mencari diskriminannya, kita hanya tinggal substitusikan saja nilai A, B, dan C-nya. Berarti kita akan memiliki diskriminan B kuadrat berarti negatif 4 dikuadratkan. Dikurangi 4 dikali A-nya 2, dikali C-nya 3. Mari kita hitung ya. Negatif 4 dikuadratkan 16. Kemudian dikurangi dengan 4 dikali 2, 8. 8 dikali 3, 24. Oke, berarti kita memiliki diskriminan sama dengan 16 dikurangi 24. Hasilnya adalah negatif 8. Berarti diskriminannya kurang dari 0, negatif. Maka sesuai apa yang dijelaskan Kak Nurul, grafik fungsi tersebut tidak memiliki titik potong di sumbu X. Nah, kalau tidak memotong di sumbu X, maka kita bisa mencari informasi titik puncaknya untuk menggambar grafik fungsi kuadratnya. Oke, kita akan cari titik puncaknya ya teman-teman. Masih ingat? Titik puncak. Berarti kita akan mencari XP, YP. Titik puncak XP, YP. Di mana XP-nya itu sama dengan negatif B per 2A. Tinggal kita substitusikan saja. Ya, negatif dari B. B-nya tadi berapa? Negatif 4. Oke ya. Dibagi dengan 2 dikali A, A-nya 2. Berarti di sini kita akan memiliki 4 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 1. Wah, sudah ketemu nih nilai dari XP-nya. Kemudian, untuk mencari YP-nya. Untuk mencari YP-nya kita bisa gunakan rumus juga. Yaitu negatif dari diskriminannya dibagi dengan 4A. Ya, sama dengan, tadi kita sudah menemukan ya. Diskriminannya nilainya adalah negatif 8. Berarti negatif dari negatif 8 dibagi dengan 4 dikali A. A-nya nilainya adalah 2. Berarti di sini kita akan memiliki 8 dibagi 8 sama dengan 1. Jadi kita sudah peroleh nih koordinatnya. Titik puncak ada di 1,1. Nah, kalau kita sudah memperoleh informasi titik puncaknya, lalu berikutnya Kak Yosef akan gambarkan ya koordinat titik puncak ini di bidang kartesius. Oke, Kak Yosef akan gambarkan. Di sini Kak Yosef sudah memiliki sumbu X dan sumbu Y dengan skalanya masing-masing ya. Nah, berarti kalau 1,1 ada di mana? Ada di sini nih. Ya. Nah, ini adalah titik puncaknya. 1,1 koordinatnya. Akan tetapi kita tidak bisa langsung menggambar sketsa grafik fungsi kuadratnya. Kenapa nih? Karena bisa jadi kurva yang terbentuk adalah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, untuk mengetahui apakah kurva yang terbentuk terbuka ke atas atau ke bawah, maka kita harus melihat nilai A-nya. Betul sekali. Dari fungsi tadi kita sudah tahu ya bahwa nilai A-nya itu positif ya, positif 2. Ya, berarti A-nya lebih besar dari 0. Maka grafik yang terbentuk sesuai dengan gambar ini, gambar mukanya ya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, maka grafik yang terbentuk adalah kurva yang terbuka ke bawah seperti ini. Berarti kita sudah tahu nih, bakalnya nanti grafiknya akan terbuka ke atas. Jadi Kak Yosef kalau gambarkan seperti ini ya. Nah, akan seperti ini. Oke, akan seperti ini. Seperti yang Kak Yosef tadi bilang ya, bahwa grafik fungsi kuadrat pasti akan memotong di sumbu Y. Jadi kalau ini Kak Yosef teruskan, nanti dia akan memotong di sumbu Y. Yaitu tepatnya di 3 nanti. Ya, kenapa Kak Yosef bisa tahu akan memotong di 3? Ya, karena kita ketahui di sini nilai C-nya adalah 3. C sama dengan 3. Seperti yang kita ketahui ya, kalau memotong di sumbu Y berarti nilai X-nya sama dengan 0. Ketika kita memasukkan 0 ke dalam fungsi ini, maka nilai Y-nya sama dengan
3. Ini titik potongnya di sumbu Y adalah di koordinat 0,3. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mengerti ya cara menggambar grafik fungsi kuadrat yang tidak memiliki titik potong di sumbu Y. Pertama cari titik puncaknya, kemudian kita analisa dari nilai A-nya. Kalau positif lebih besar dari 0, maka terbuka ke atas. Tapi kalau negatif, maka terbuka ke bawah. Setelah itu agar lebih akurat, boleh nih mencari nilai dari titik potong di sumbu Y-nya, yaitu Y sama dengan C-nya. Ya, wah, sudah mengerti? Kak Yosef akan berikan contoh soal satu lagi buat teman-teman agar lebih paham. Sekarang contoh lain yang akan Kak Yosef berikan ke teman-teman adalah Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Nah, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadratnya? Pertama kita harus cek terlebih dahulu nih, nilai dari diskriminannya. Apakah kurang dari 0? Kalau kurang dari 0 atau negatif berarti tidak memotong sumbu X. Kita cek ya. Kita ketahui diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita lihat baik-baik nilai A-nya pada fungsi yang kita miliki. Nilai A-nya di sini ya, yaitu koefisien dari X kuadratnya bernilai 1. Kemudian B-nya bernilai 4, yaitu koefisien dari X. Kemudian C adalah konstanta. Dalam hal ini nilainya negatif 5. Tinggal kita ganti atau substitusikan. Ya, sehingga diskriminan sama dengan B kuadrat. 4 kita kuadratkan. Dikurangi dengan 4 dikali dengan A. A-nya dalam hal ini nilainya negatif 1. Kemudian kita kalikan dengan C yang nilainya adalah negatif 5. Maka kita akan memiliki D sama dengan 4 kuadrat itu 16. Kemudian kita kurangi ya dengan 4 dikali negatif 1, negatif 4. Negatif 4 dikali dengan negatif 5, 20. Berarti akan dikurangi dengan 20. Dan di sini kita dapatkan nilai akhir dari diskriminannya adalah 16 dikurangi 20, yaitu negatif 4. Artinya diskriminannya kurang dari 0. Negatif nih. Berarti fungsi kuadrat ini grafiknya tidak memotong sumbu X. Sehingga kita perlu mencari titik puncaknya nih teman-teman ya. Kita lihat. Kita cari titik puncaknya. Titik puncak. Berarti kita akan mencari XP, YP-nya. Di mana XP itu sama dengan XP sama dengan negatif B per 2A. Oke, mari kita substitusikan nilai dari B dan A-nya ya. B-nya tadi nilainya adalah 4. Berarti negatif 4 per 2 dikali A. A-nya nilainya negatif 1. Sehingga kita punya di sini negatif 4 dibagi dengan negatif 2. Hasilnya adalah 2. Nah, untuk mencari YP-nya, boleh nih teman-teman memasukkan nilai XP-nya ke dalam fungsi. Atau menggunakan rumus diskriminan, yaitu negatif D diskriminan per 4A. Oke, tadi kita sudah ketahui diskriminan nilainya adalah negatif 4. Berarti negatif dari negatif 4 dibagi dengan 4 dikali A. A-nya negatif 1. Sehingga kita akan memiliki 4 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah negatif 1. Jadi di sini titik puncaknya terletak di koordinat berapa? Koordinat 2, negatif 1. Nah, kalau mau mencari titik potong di sumbu Y-nya juga boleh. Kita hanya perlu melihat nilai dari C-nya. Ya, titik potong sumbu Y. Titik potong di sumbu Y. Ketika X-nya sama dengan 0 ya. Maka Y-nya sama dengan nilai C-nya. Dalam hal ini nilainya adalah negatif 5. Sehingga titik potongnya ada di koordinat 0, negatif 5. Lalu mari kita gambar ya teman-teman. Oke, di sini Kak Yosef sudah siapkan bidang koordinatnya. Pertama kita akan meletakkan titik puncaknya ada di 2, negatif 1. 2, negatif 1 berarti ada di sini nih. Nah, kemudian titik potong lainnya ada di 0, negatif 5. 0, negatif 5 berarti ada di sini. Oke.
Ini tadi titik puncaknya. Kak Yosef berikan koordinatnya ya, yaitu 2,-1. Titik potongnya ada di 0,-5. Dan teman-teman bisa lihat dari nilai A-nya. A-nya tadi bernilai negatif ya. Kita lihat di sini nilai A-nya adalah negatif. Nah, kalau negatif maka kurvanya yang terbentuk adalah kurva yang terbuka ke bawah. Jadi kita bisa gambarkan sketsanya seperti ini. Nah, kemudian ini bisa diteruskan. Bagaimana? Mudah sekali kan teman-teman? Caranya hanya perlu mencari nilai diskriminannya terlebih dahulu. Kalau kemudian negatif berarti kita harus mencari titik puncaknya. Dan agar lebih akurat boleh untuk mencari nilai titik potong di sumbu Y-nya. Setelah itu lihat kembali nilai dari A-nya. Kalau A-nya positif berarti terbuka ke atas. Kalau negatif berarti terbuka ke bawah. Nah, demikian penjelasan Kak Yosef mengenai kasus khusus untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, setelah ini masih ada latihan soal untuk teman-teman. Jangan lupa untuk dikerjakan agar siap menjadi juara. Sampai jumpa dengan Kak Yosef di video selanjutnya. Dadah!